diampu oleh dosen kita yaitu Mu'alim Haji Mahmudin LCMH. Saya Hafsah selaku host pada video kali ini, dan tiga narasumber kita yang pertama ada Ananda Nazma, yang kedua ada Ananda Zaidina, dan yang ketiga ada Ananda Siti Zainab Hamidi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu rukun Islam yaitu zakat. Nah, zakat ini kan sangat familiar di teman-temannya, terutama pada bulan Ramadan. Dan apakah zakat itu hanya zakat fitrah saja? Siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat itu, dan golongannya itu apa-apa saja, dan siapa yang wajib menerimanya? Semua itu akan kita bahas pada video kali ini, jadi jangan kemana-mana. Oke, kita mulai dari narasumber pertama kita yaitu Ananda Nazma. Dari pertanyaan yang paling dasar menurut Ananda Nazma ini, zakat itu sebenarnya apa sih? Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya membahas tentang apa itu zakat. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari yang tadi. Kalau kita lihat dari segi bahasa, zakat itu berarti suci, mensucikan, bersih, berkembang, dan juga penuh keberkahan. Sedangkan menurut istilah syariat, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu. Setelah itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang berhak menerimanya. Oh, berarti zakat itu bukan hanya uang saja, bukan hanya sekedar menyumbangkan uang gitu. Ya, betul sekali. Karena zakat itu ibadah yang diwajibkan Allah, jadi bukan hanya soal berbagi, tetapi juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti dari zakat ini ada dasar-dasar hukumnya begitu, apakah ada? Tentu ada. Salah satunya itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan agar zakat diambil dari harta orang-orang yang mampu sebagai sarana membersihkan dan juga mensucikan diri mereka. Soal itu juga zakat ini juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Oke, kemudian narasumber selanjutnya kan tadi kita sudah membahas tentang adanya dasar tentang pengertian zakat. Pasti kan timbul di benak-benak kita itu seperti pertanyaan. Dan dari benak-benak saya tidak pernah mungkin apakah semua orang itu wajib membayar zakat? Jadi zakat ini tuh tidak semuanya wajib, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu diwajibkan untuk berzakat. Syarat itu seperti apa? Yang pertama tentu saja ya beragama Islam, karena zakat ini adalah salah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam. Yang kedua itu merdeka. Pada zaman Rasulullah SAW dulu, perdagangan itu mesti ada. Jadi syarat zakat yang itu dikaitkan dengan hak bersahaya. Meskipun saat ini kita tidak ada lagi perbudakan, syarat zakat ini itu masih disebutkan di dalam pembelajaran itu dimanapun. Syarat zakat itu memiliki harta. Namun harta ini adalah harus harta milik sendiri, dan itu harus mencapai nisab, bukan harta pinjaman. Nisab itu adalah batasan bagi ekonomi seseorang. Bisa kita sebut ibaratnya seperti itu ya. Jadi apabila seseorang itu tidak memiliki harta yang mencapai nisabnya, dia tidak wajib untuk berzakat, karena tujuannya supaya tidak memberatkan orang-orang yang tidak mampu. Oh, jadi misalkan ada mahasiswa atau orang-orang lain yang memiliki tabungan tapi belum sampai nisabnya, berarti orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Iya, tidak wajib, karena dalam kondisi itu hartanya kan masih belum mencapai nisab. Jadi dia itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun apabila dia itu ingin bersedekah, itu diperbolehkan, karena sedekah itu tidak mempedulikan nisab kecilnya, tidak harus mampu kaya. Dan ini tuh, dan sedekah itu tuh
adalah sunnah, bukan kewajiban. Jadi bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ini pentingnya jangan sampai kita itu menyamakan sedekah dengan zakat. Sekali perhatian selanjutnya yaitu nah, terkait dengan zakat, kita pasti sering mendengar atau familiar sekali terutama dengan Ramadan yang namanya zakat fitrah. Apakah zakat itu begitu saja? Dalam Islam itu ada dua jenis zakat yang terkenal, itu zakat fitrah dan zakat mal. Di antara keduanya itu apa sih perbedaan? Kalau zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada waktu hari raya dan bagi yang mampu. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta, misalnya seperti emas, perak, peternakan dan lain-lainnya kalau sudah mencapai zakat. Kemudian misalkan ada seseorang pemuda yang anggota peternak yang memiliki usaha dan usahanya itu berkembang, lalu hartanya itu mencapai nasabahnya, berarti orang tersebut wajib mengeluarkan zakat begitu. Ya, umumnya itu sebesar 0,5% dari harta yang dikeluarkan. Nah, setelah zakat itu dikeluarkan, pasti tidak boleh diberikan sembarangan ya. Betul, jadi di dalam Islam itu penerima zakat sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi zakat ini tuh hanya boleh diberikan kepada golongan-golongan yang memang berhak untuk menerimanya. Jadi ada berapa sih golongan yang berhak menerima zakat itu? Itu ada 8 golongan atau yang dikenal dengan 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab atau hamba sahaya, gharib atau yang dikenal dengan orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil atau musafir, orang yang kehabisan bekal. Jadi zakat itu adalah memberikan kepada sosial ya. Benar, dengan zakat orang yang mampu membantu mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bahasan kita pada hari ini sangat menarik ya teman-teman, yaitu tentang zakat yang dimana kalau disimpulkan pada pembahasan kita tadi, zakat ini bukan hanya bentuk ibadah semata, tapi juga bentuk kepedulian sosial. Bagaimana ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita itu menjadi lebih bersih, kehidupan menjadi terbantu, dan mempererat silaturahmi antar sesama. Nah, jadi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat, yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya zakat dalam kehidupan kita. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum